Cerita setelah pergi, stasiun jam 9 pagi. 3 tahun yang lalu saat aku mengantarmu, di tengah keramaian yang nyaman, kita duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari kain. Aku memakan es krim rasa vanila dan kamu menyumbat hidung karena pilek. Aku ingat peristiwa siang itu, waktu di mana kamu terlihat begitu nyaman, duduk sambil memegang buku yang kemarin kita beli sama-sama. Di Gramedia, tanganmu memegang erat buku putih tersebut. Kehidupan itu seperti lembaran buku loh, katamu. Kita menjadi penulis dalam kehidupan, kadang menulis untuk diri sendiri, kadang untuk orang lain. Kadang juga menulis di buku teman. Tapi terkadang ada saja orang yang merobek lembaran di dalam bukunya, lalu bukunya hilang entah kemana. Tahu dari mana kamu? Tanyaku cepat. Ya seperti kita ini. Kadang aku menulis di halaman bukumu, tapi lebih sering kamu yang menjadi bab di dalam bukuku, berlembar-lembar. Senyummu mengekor setelah itu. Aku tahu ini tidak akan mudah, entah sekarang atau nanti. Setiap kita pasti akan mengalami perpisahan, seperti kita pada siang itu bertemu untuk berpamit. Kalian pernah seperti itu? Keretamu berangkat 1 jam lagi, kataku. Aku tahu, kamu membuka kembali buku tersebut, mengambil kertas pembatasnya lalu menyerahkan pembatasnya kepadaku. Nah, di halaman 37 ini, si tokoh utama akan meninggalkan rumah. Dia akan pergi ke pulau seberang untuk menaklukkan gunung di daerah tersebut, katamu. Persis kamu dong. Kamu kembali diam dan membolak-balik halaman tersebut. Tepat di jam 10, tempat di sekitar kita semakin ramai. Mulai terdengar teriakan dari para pedagang yang menjajakan jualannya. Mizon, kacang rebus, atau kue lemper yang nampaknya sudah dingin. Aroma yang khas menjalar ke setiap sudut terminal. Siang itu, waktu berlalu begitu saja. 1 jam yang seharusnya terasa lama menjelma menjadi 3 kali kedipan mata. Terlalu sunyi untuk sebuah perpisahan. Kamu diam membaca buku, aku diam melihat si pembaca yang diam, khusyuk bersama halamannya. Sebenarnya aku sudah baca buku ini sampai halaman 54. Karakter utamanya tersesat di gunung lalu hilang, katamu pelan. Tak ada suara setelah itu, dari kamu atau dari aku. Lalu dengan tarikan nafas yang sedikit panjang, aku memberikan pembatas buku itu ke halaman bukumu. Aku masih mau nulis sama-sama. Menulis nama yang sama dari bab pertama sampai buku yang aku tulis selesai, kataku. Kamu menutup buku, memegangnya dengan tangan kiri, lalu dengan tisu yang mondar-mandir di sekitar hidung kamu berkata, "Tenang, aku gak mungkin hilang kok. Aku hanya akan pergi 3 hari, lalu kembali pulang dengan begitu banyak cerita yang bisa kita tulis sama-sama. Di buku masing-masing, aku menulis namamu, dan kamu menulis nama kita." Aku tahu kamu tak pernah mengingkari apa yang sudah kamu katakan. Aku tahu. Tapi ada resah yang aku rasakan siang itu. Sebuah gelisah yang tak akan pernah berhenti menusuk di dalam dada. Ujung kalimat yang kau ucapkan membuat aku tak pernah nyaman setelahnya. Suara berisik dari kereta yang berjalan pelan memasuki stasiun menjadi bel panjang tanda kamu harus segera melambaikan tangan. Begitu cepat waktu berlalu, tahu-tahu kamu sudah berjalan jauh menuju kereta. Tahu-tahu kamu sudah hilang bersama ramai yang ikut masuk ke dalam besi panjang tersebut. Dan tahu-tahu sudah 4 hari dan aku masih menunggu di tempat yang sama saat aku melihat lambaian tanganmu. Kamu tidak datang kemarin sore. Martabak manis yang aku belikan di depan stasiun untuk menyambut kedatanganmu hanya berakhir dingin tanpa digigit walau sekali. Hari keempat, aku menunggu di tempat yang sama. Aku menyiapkan 1 botol teh hangat kalau kamu datang dengan rasa lelah. Dengan tas gunung yang masih di punggung, mungkin kamu akan meminumnya dalam 1 kali tarikan nafas. Tapi, lagi-lagi aku pulang di pertengahan malam dengan tutup botol yang belum tersentuh. Dan di hari ini, di hari kelima,
Akhirnya aku menemukanmu dengan wajah yang tersenyum lebar, mata yang merapat dengan pipi, dan namamu yang termuat di halaman depan koran pagi. Mahasiswa hilang, terpisah dari rombongan saat menuju pos 8. Sebelum aku selesai membaca judul itu, ujung mataku nampaknya sudah basah karena sesuatu. Aku tak mampu mengendalikan diriku, kakiku lemas, tak bersendi. Udara yang tadinya menghindar di dalam tubuhku rasa-rasanya hilang bersama pikiranku yang saat itu entah berada di mana. Tanganku meremas ujung koran itu, tapi badanku terkulai lemas bertopang tembok yang catnya sudah pudar. Pagi itu, aku menunduk dengan tundukan yang paling dalam. Aku berteriak dengan teriakan yang paling sunyi di dalam dada, menyebut-nyebut namamu dengan bibir yang bergetar hebat. Ada harap yang aku gantungkan di dalam janjimu, pulang setelah 3 hari, tapi kenyataan yang aku terima nampaknya tak mau setuju dengan harapan kecil itu. Hari ke-6, aku masih menunggumu dengan warna baju yang sama, agar nanti saat kamu datang dari jauh, kamu tahu bahwa aku masih berada di halaman yang sama, menunggu tokoh yang sama untuk kembali melanjutkan cerita kita berdua. Hingga akhirnya aku rumbuh di hari ke-10. Kamu yang tak kunjung datang dan aku yang masih mencoba berharap pada perkataan seorang perempuan yang bernama Mizah. Tubuhku kian lemah untuk berharap, tapi kepercayaanku padamu tak pernah berubah. Bahkan sampai detik ini pun masih juga begitu. Aku, yang sering kamu panggil kambing, melanjutkan ceritanya sendirian. Menulis di hari ke-15, membacakannya di depan perekam suara lalu memasukkannya ke dalam sebuah video dan meletakkannya di sebuah YouTube. Karena aku yakin dan percaya, entah kapan dan di mana, besok-besok mungkin kamu akan berlari menemuiku sambil membawa handphone yang memutar suaraku dengan parau. Hingga sampai detik ini, aku masih menunggu untuk kembali menulis cerita kita berdua. Kamu akan menepati janji kan, Misa?